Halo semuanya, kami dari kelompok 7 mata kuliah Perkembangan Manusia, Pendidikan dan Keluarga kelas D1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Kami akan menyajikan sebuah video yang berjudul Psikoedukasi, Kecerdasan dan Pembelajaran Siswa pada Masa Pandemi. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Anggota kelompok kami ada Almila Rizka Priandita, Safina Ayu Kartikasari, Ayu Maharani Setiawan, Marsa Rahima, dan Atia Naswa. Sebelum itu, kelompok kami melakukan wawancara dengan beberapa anggota keluarga, seperti ibu dan anak yang saat ini sedang menjalani sekolah online. Dan orang tua yang menemani anaknya sekolah di rumah serta menemukan ada beberapa masalah serupa yang nyatanya sama-sama dihadapi nih. Apa saja ya kira-kira? Nah, berikut ini merupakan cuplikan videonya. Yuk disimak! Menurut saya kecerdasan adalah kelebihan atau kemampuan di atas rata-rata yang dimiliki oleh setiap orang, tidak memandang usia. Gitu, terima kasih. Kecerdasan itu menurut saya adalah kemampuan untuk bisa memecahkan masalah. Setiap orang bisa cerdas menurut saya, karena setiap orang punya kemampuan yang individual yang tidak sama satu sama lain. Jadi kategori cerdas itu menurut kemampuan masing-masing orang. Menurut saya seperti itu. Semua orang tuh mestinya bisa cerdas asal dia giat dan tekun untuk belajar dan mendapat stimulus-stimulus yang merangsang untuk bisa berpikir, untuk mengolah cara berpikirnya dalam memecahkan masalah. Yang membuat orang bisa cerdas adalah memahami, menganalisa suatu masalah atau suatu pengetahuan. Tapi itu juga tergantung orangnya. Kalau orangnya mau berusaha untuk mengerti, memahami, mempelajari, dia bisa cerdas. Walaupun tidak semua bidang dia bisa kuasai. Untuk bisa cerdas, banyak hal yang mempengaruhi, di samping dari diri orang itu sendiri, dari bawaan genetiknya alami, dan juga dari faktor eksternalnya. Mungkin sering banyak membaca, berkumpul sama orang-orang yang berpikiran positif, sering menulis jurnal, menulis buku, dan latihan-latihan yang sifatnya menstimulus otak kita untuk selalu berpikir dengan cerdas. Banyak sering olahraga, terus makanan, terutama makanan juga penting, makanan yang bergizi. Membentuk anak yang cerdas sebenarnya kalau menurut saya adalah kepandaian orang tua untuk membimbing anak itu bisa belajar, bisa menghafal, bisa menganalisa, bisa mengerti. Itu sebenarnya tugas orang tua. Sementara anak juga harus dibimbing untuk semangat atau disupport untuk bisa belajar dengan baik. Tapi menurut saya tetap peran orang tua kalau untuk menjadikan anak itu cerdas. Anak itu bisa dibuat untuk cerdas, lebih cerdas, itu terutama dari makanan yang dia diberikan. Diajarkan banyak seni, kita melihat gaya belajar anak itu gimana. Terus kalau bisa ada bahasa asing kita ajarkan. Itu sih saya. Memang di masa pandemi sulit untuk belajar karena anak tidak bisa istilahnya langsung bertatapan dengan pengajar ataupun belajar di dunia luar. Jadi kalau menurut saya tantangan ini global. Mungkin saya tidak bisa kasih satu pendapat, hanya saya mengambil
pendapat umum aja bahwa memang belajar di masa pandemi ini peran orang tua anak memang harus besar. Di samping kemauan itu harus betul-betul keras untuk belajar via online. Tuh, mungkin ya dibantu dengan belajar secara offline di rumah dengan orang tuanya. Begitu. Ya, kalau belajar di masa pandemi ini mungkin sinyal sama banyak gangguan-gangguan kok di rumah, kayak misalnya kayak TV nyala atau orang lewat, kendaraan lewat, orang jualan, jadi ya berisik lah. Dari video sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kecerdasan memiliki beberapa macam definisi. Menurut KBBI, kecerdasan diartikan sebagai intelijensi atau perihal cerdas. Dengan makna lain, diartikan perkembangan akal budi yang menuju ke arah sempurna. Sedangkan menurut Gardner pada 1993, kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau produk yang dibuat dalam satu atau beberapa budaya. Secara terperinci, kecerdasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Salah satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah kecerdasan. Kecerdasan yang dilatih untuk meningkatkan daya hidup manusia dalam kehidupannya. Kecerdasan yang dimiliki manusia terdapat 9 macam yang memang tidak semua ada dalam dirinya. Kecerdasan ini disebut dengan multiple intelligence. Multiple intelligence dibagi menjadi 9 kecerdasan, yaitu intelijensi linguistik, artinya kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Intelijensi matematis logis, artinya kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika. Intelijensi ruang, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia secara visual secara tepat dan juga mengenal bentuk dan benda secara tepat. Intelijensi kinestetik badani, yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh dan gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Intelijensi musikal, yaitu kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik. Intelijensi interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intens, motivasi, watak, temperamen orang lain. Intelijensi intrapersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan dirinya sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif. Intelijensi lingkungan atau naturalis, yaitu kemampuan untuk mengerti flora dan fauna dengan baik, menikmati alam, mengenal tanaman dan binatang dengan baik. Intelijensi eksistensial, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam, keberadaan atau eksistensi manusia.
Dari hasil wawancara dapat dirangkum menjadi SWOT dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Berikut ini merupakan mulai terbiasa dengan penggunaan teknologi atau aplikasi yang ada saat pembelajaran daring dan dapat mengikuti pembelajaran daring dengan waktu yang fleksibel. Semoga bermanfaat. Siswa menemukan kesulitan dalam menemukan materi yang sesuai dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca saat perkuliahan daring. Yang kedua, rasa malas dan jenuh merupakan salah satu penghambat dalam pembelajaran daring. Dan pembelajaran daring memerlukan persiapan yang lebih banyak seperti kuota, laptop, dan jaringan internet yang stabil. Opportunity. Orang tua mendukung pembelajaran daring yang diberikan kepada siswa selama pandemi COVID-19. Threat. Siswa merasakan kesulitan berkonsentrasi dan suasana rumah yang kurang mendukung saat pembelajaran daring. Nah, selanjutnya, apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pembelajaran pada masa pandemi? Yuk simak bersama-sama. Yang pertama, orang tua harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk belajar online, seperti laptop, smartphone, aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Jika tidak ada, maka bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam memberikan bimbingan kepada anak agar dapat memanfaatkan teknologi modern. Yang ketiga, sebisa mungkin mencari suasana yang nyaman dan juga jauh dari keramaian agar anak dapat fokus saat belajar. Yang keempat, mengurangi rasa bosan ketika belajar di rumah dengan melakukan penjadwalan belajar agar anak tidak merasa bosan ketika belajar terus-menerus, memberikan waktu atau jeda belajar pada anak, dan juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kelima, orang tua dapat memberikan ketenangan dan dukungan yang positif untuk anaknya agar anak tersebut merasa enjoy dan tidak tertekan ketika mengerjakan tugas dari sekolah.